semuanya, balik lagi di channel Beli Mimpi dengan gua Aaron. Di video ini gua mau bahas tentang piramida. Tapi bukan piramida yang ada di Mesir yang banyak konspirasinya itu. Entah siapa sih yang buat piramida sekeren itu dengan alat seadanya masih jadi misteri kan. Nah, tapi sesuai dengan tema dari channel ini yaitu keuangan, jadi kita akan bahas tentang piramida keuangan. Sekarang kan banyak banget konten-konten tentang keuangan, jadi pengetahuan tentang piramida keuangan juga udah mulai umum diketahui. Tapi mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang nggak tahu atau mungkin lupa tentang piramida keuangan. Jadi kita bahas saja tentang piramida keuangan, kalian kilas balik tentang dasar-dasar keuangan biar keuangan kita makin kokoh lagi. Nah, yang pertama yang mau dibahas adalah apa itu piramida keuangan. Piramida keuangan adalah dasar pembuatan rencana keuangan yang baik. Piramida itu kan bentuknya di bawah gede, makin ke atas makin lancip. Nah, jadi bagian bawah yang dibuat dulu dengan bentuk yang lebih kokoh daripada di atasnya, makanya bagian bawahnya lebih besar. Oh iya, sebelum menerapkan piramida keuangan, pastiin kalau kamu udah punya cash flow yang positif. Kalau nggak ada uangnya, apa yang mau diatur, betul? Nah, kalau kita lihat di piramida keuangan, di bagian paling bawah adalah dana darurat. Jadi dana darurat itu memang penting banget sebagai dasar keuangan. Bayangin kalau misalnya kamu nggak punya dana darurat, semua yang ada di atasnya bisa langsung roboh. Di macam asuransi, investasi kamu pun bisa langsung roboh kalau nggak ada dana darurat. Jadi dana darurat yang ideal itu beda-beda tergantung kondisi setiap orang. Bisa 3 kali sampai 6 kali dari pengeluaran untuk yang masih single dan belum punya tanggungan. 6 kali sampai 9 kali dari pengeluaran untuk yang udah punya tanggungan, misalnya keluarga atau orang tua harus membiayai anaknya, misalnya gitu. 12 kali pengeluaran untuk yang nggak punya penghasilan tetap, misalnya memiliki bisnis yang penghasilannya nggak tetap tiap bulan atau freelance dan udah punya tanggungan keluarga juga. Jadi fungsi dana darurat itu untuk keadaan darurat, misalnya di PHK atau pas bisnisnya lagi nggak menghasilkan. Kalau kamu punya dana darurat 6 kali dari pengeluaran, amit-amitnya misalnya di PHK, kamu masih bisa hidup normal untuk 6 bulan ke depan. Jadi selama 6 bulan itu kamu bisa cari kerjaan lagi dan hidup dari dana darurat itu. Kalau dana darurat udah oke, lanjut ke tingkat selanjutnya. Di atas dana darurat itu ada asuransi. Sama kayak dana darurat, asuransi juga penting sebagai dasar keuangan. Kamu pasti udah tahu dong fungsi dari asuransi. Minimal kamu harus punya asuransi kesehatan nih. Jadi kalau tiba-tiba sakit dan harus masuk ke rumah sakit, nggak akan ganggu rencana investasi kamu. Kalau menanggung hidup orang lain seperti anak atau orang tua yang udah pensiun, jadi nggak produktif lagi menghasilkan uang, pastiin juga kamu punya asuransi jiwa. Kalau amit-amitnya meninggal, siapa yang kasih makan anak dan orang tua yang udah pensiun itu? Minimal kan asuransi jiwa masih bisa kasih santunan. Kalau asuransi udah beres, sekarang lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu investasi untuk mencapai tujuan keuangan. Semakin banyak uang yang bisa kamu investasikan dari pendapatan kamu, maka semakin baik. Tapi di tahap ini, kamu udah mulai fokus untuk mencapai keinginan kamu. Misalnya beli rumah, beli mobil, siapin dana menikah, dan lain sebagainya. Instrumen investasi juga bermacam-macam, harus disesuaikan lagi dengan jangka waktu tujuan dan profil resiko kamu. Usia produktif kita kan nggak bakal jalan selamanya, ada kalanya kita udah nggak bisa kerja lagi. Biasanya sih umur-umur pensiun di Indonesia itu 55 tahun sampai 65 tahun. Udah bisa dibilang sebagai usia-usia pensiun. Pas sudah pensiun, pemasukan nggak ada lagi, sedangkan pengeluaran tetap harus berjalan. Inilah yang jadi kendala banyak pensiunan di Indonesia. Makanya, sehabis tahapan investasi untuk mencapai keinginan keuangan, lanjut lagi ke atasnya, yaitu tahapan untuk mencapai dana pensiun. Besaran dana pensiun dapat dipatok berdasarkan pengeluaran kamu saat ini. Jadi dengan punya dana pensiun sekian, dana pensiun itu bisa memenuhi pengeluaran kamu sekian setiap bulannya. Semoga setelah pensiun nanti dengan adanya dana pensiun, hidup kamu nggak jadi pontang-panting. Tentunya ada banyak faktor dalam menghitung dana pensiun yang kamu butuhin nih, seperti inflasi, hasil investasi, pendapatan sampingan, faktor ekonomi, dan banyak lagi. Tapi rumus yang paling simpel untuk menghitung dana darurat adalah menggunakan rumus 4% rule. Jadi 4% rule adalah perhitungan berapa uang yang bisa kamu ambil setiap bulannya dari tabungan investasi kamu saat masa pensiun nanti. Rumus simpelnya yaitu pengeluaran setahun dikali 25. Nah, 25 ini didapat dari mana? Didapat dari 100% dibagi 4%. Nah, 4%-nya dapat dari mana? 4% ini dapat dari
estimasi, imbal hasil, investasi. Nih contohnya, misalnya ada Anto yang punya pengeluaran 10 juta setiap bulannya. Untuk tahu uang pensiun yang Anto butuhin, pengeluarannya dikali 12 dulu. Jadi dihitung per tahun. Jadi setahunnya 120 juta, terus dikali sama 25. Jadi dana pensiun yang dibutuhin Anto adalah 3 miliar. Itu cuma batas minimum. Ingat, perhitungan 4% rule, nggak memperhitungkan inflasi dan faktor lainnya. Jadi lebih baik punya dana pensiun yang lebih dari rumus ini. Nah, kalau dana pensiun udah beres, tahap terakhir adalah mendistribusikan kekayaan atau memberikan warisan. Kan udah pada tahu lah kalau keuangan yang banyak itu bisa bikin keluarga retak. Misalnya banyak tuh yang rebutin harta warisan, makanya buatlah harta warisan yang jelas. Anak A, anak paling gede berapa persen, anak kedua berapa persen, anak selanjutnya berapa persen. Supaya semua aman, terkendali, keluarga tetap bersatu. Nah, itulah semua tentang piramida keuangan dan cara menghitung dana pensiun. Hopefully kamu bisa ngerti untuk membuat perencanaan keuangan sederhana secara pribadi. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini kalau memang bermanfaat buat kamu. See you!